Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Baik teman-teman semua, izinkan kami mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 6. Bahwasanya kami akan mempresentasikan bab 6 mengenai peradaban Islam pada masa Abbasiyah dalam produktivitas berkarya dan semangat literasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri bahwasanya anggota kelompok kami ada dua, yaitu Mas Fauzan Ad-Dinul Jihad, dan yang kedua dengan saya sendiri, yaitu Ahmad Wisnu Abdullah. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Bahwasannya pada sejak era berdirinya dinasti Umayyah pada tahun 661 hingga 750 Masehi terjadi pergejolakan internal di dalamnya, terutama perseteruan antara pemerintah dan rakyat yang dipimpinnya pada masa itu. Ketidakadilan sosial dan ekonomi di bawah dinasti Umayyah ini menunjukkan bahwa para pemimpin Umayyah memusatkan kekayaan dan juga kekuasaan dalam tangan segelintir elit, sementara mayoritas masyarakat menghadapi kemiskinan dan juga kesulitan ekonomi. Di sisi lain, dinasti Umayyah juga terkenal karena penindasan etnisitas dan kelompok-kelompok non-Arab, terutama di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Ini menyebabkan ketegangan antara penduduk non-Arab dan pemerintah Umayyah. Kemudian, dinasti Abbasiyah ini pertama kali didirikan oleh Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah, yaitu pada tahun 749 sampai 754 Masehi. Setelah dinasti Umayyah runtuh, ia memindahkan ibu kota yang semula ada di kota Damaskus ke Kufah. Kemudian mengenai poin khalifah yang memimpin pada masa dinasti Abbasiyah, bahwasanya dinasti Abbasiyah ini ada beberapa pemimpin dan khalifah yang memimpin pada masanya. Yang pertama yaitu Abu al-Abbas as-Saffah, yaitu pada tahun 749 hingga 754 Masehi, yang dimana beliau ini yang pertama kali mendirikan dinasti Abbasiyah yang memerintah setelah menggulingkan dinasti Umayyah. Kemudian yang kedua ada Al-Mansur, yaitu yang menjadi khalifah kedua dan menjadi pendiri kota Baghdad. Kemudian yang ketiga ada Al-Mahdi, yaitu pada kurun waktu 775 hingga 785 Masehi, yang dimana khalifah ketiga ini yang memerintah selama periode stabilitas dan kemakmuran. Kemudian yang keempat ada Al-Hadi, yaitu khalifah keempat yang memerintah hanya selama 1 tahun, yaitu pada kurun waktu 785 hingga 786 Masehi. Kemudian yang kelima ada Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 hingga 809 Masehi, yang menjadi khalifah kelima dan salah satu yang paling terkenal dalam sejarah Abbasiyah. Kemudian yang keenam ada Al-Amin. Khalifah keenam ini merupakan putra dari Al-Harun ar-Rasyid. Kemudian yang ketujuh ada Al-Ma'mun, yaitu pada kurun waktu 813 hingga 833 Masehi. Khalifah ketujuh ini terkenal karena mendukung ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Kemudian yang kedelapan yaitu Al-Mu'tasim, yaitu pada tahun 833 hingga 842 Masehi. Khalifah ke-8 ini yang memindahkan ibu kota ke Samarra. Kemudian yang ke-9 ada Al-Watiq, yaitu pada tahun 842 hingga 847 Masehi. Khalifah ke-9 yang memerintah selama masa ketegangan. Kemudian yang ke-10 ada Al-Mutawakkil, yaitu pada kurun waktu 847 hingga 861 Masehi.
Khalifah yang ke-10 ini dikenal karena perubahan dalam pendekatan terhadap kelompok Mu'tazilah. Kemudian yang ke-11 ada Al-Muntasir, yaitu pada kurun waktu 861 hingga 862 Masehi. Khalifah ke-11 ini hanya memerintah selama setahun. Kemudian yang ke-12 ada Al-Musta'in, yaitu pada kurun waktu 862 hingga 866. Khalifah ke-12 ini juga memiliki masa pemerintahan yang sangat singkat. Kemudian yang ke-13 ada Al-Mu'tas, yaitu pada tahun 866 hingga 869 Masehi. Khalifah ke-13 ini memerintah selama 3 tahun. Kemudian ada Al-Muhtadi, yaitu pada kurun waktu 869 hingga 870 Masehi. Ini juga merupakan salah satu khalifah yang memiliki masa pemerintahan sangat singkat. Kemudian yang ke-15 ada Al-Mu'tamid, yaitu berkisar pada tahun 870 hingga 892 Masehi. Khalifah ke-15 ini memerintah selama 22 tahun. Kemudian yang ke-16 ada Khalifah Al-Mu'tadid tahun 892 sampai 902 Masehi. Khalifah ke-16 ini memerintah selama masa ketegangan situasi dalam negeri tersebut. Kemudian yang 17 Al-Muqtafi tahun 902 sampai 908 Masehi. Khalifah ke-17 mencoba memulihkan stabilitas dari yang sebelumnya, yang Al-Mu'tadid. Kemudian selanjutnya Al-Muqtadir tahun 908 sampai 932 Masehi. Khalifah ini memerintah selama periode konflik dan kerusuhan. Terus yang kemudian Al-Qahir 932 sampai 934 Masehi. Khalifah 19 ini juga memiliki masa pemerintahan singkat, hanya dalam kurun 1 tahun aja. Kemudian Al-Radi itu 934 sampai 940, itu memerintah selama 6 tahun. Al-Muttaqi itu 940 sampai 944 Masehi, itu memerintah selama 4 tahun juga. Al-Mustakfi itu 944 sampai 946 Masehi, khalifah ini memerintah selama 2 tahun. Al-Muti 946 sampai 974 itu memiliki masa pemerintahan yang panjang. At-Ta'i itu 974 sampai 991 itu memiliki masa pemerintahan yang sangat panjang. Terus Al-Qadir tahun 991 sampai 1031 itu memiliki masa pemerintahan yang sangat panjang yang diakhiri dengan penaklukan oleh dinasti Seljuk. Kemudian Al-Qaim tahun 1031 sampai 1075 Masehi itu memerintah di bawah pengawasan Seljuk. Al-Muqtadi 1075 sampai 1094 itu memerintah di bawah pengawasan Seljuk. Al-Mustadhir itu khalifah terakhir nanti di sini masuknya. Itu 1094 sampai 1118 Masehi itu khalifah. Ini terbatas dalam kekuasaan. Pada tahun 1258 khalifah berakhir, itu khalifah terakhir dari dinasti Abbasiyah gitu. Kemudian puncak kemajuan dinasti Abbasiyah itu sebenarnya merupakan puncak kemajuan pada masa Islam daripada sebelumnya, yakni dinasti Umayyah. Perbedaan pengembangan keilmuan pada dinasti ini tuh menggunakan epistemologi burhani yang menekankan pada rasionalitas akal. Ya, nanti ada pengaruhnya dengan filsafat-filsafat Yunani kuno. Makanya nanti di sini dijelaskan ada beberapa kegiatan penerjemahan dari buku-buku Yunani ke Arab. Nah, di sisi lain juga ada pembangunan yang marak terjadi di era ini sebenarnya, selain penerjemahan buku-buku Yunani tadi. Nah, usaha perkembangan dalam bidang keilmuan serta infrastruktur yang terkenal dalam periode ini
terdapat pada perkembangan lembaga pendidikan yang mengalami kemajuan pesat dibandingkan dengan dinasti sebelumnya. Pendidikan berbasis masjid, contohnya misal. Di era ini dibagi menjadi dua jenis, misal pendidikan masjid jami sama masjid lokal. Kalau ini itu masjid jami itu masjid yang besar yang diikuti oleh banyak mayoritas masyarakat dalam suatu kota di situ, dalam satu wilayah. Jadi kalau masjid jami itu sebenarnya hanya berpatok pada satu madhab yang dipimpin oleh satu imam atau satu syekh yang syekh itu sendiri dipimpin oleh pemerintahan itu dipimpin oleh gubernurnya itu, jadi diangkat oleh pemerintah. Sedangkan kalau masjid lokal itu kan cuma masjid yang isinya di pelosok-pelosok, biasanya orang-orang musafir yang singgah sementara di situ. Jadi tidak terpatok pada satu mazhab aja di masjid lokal gitu. Ya sebenarnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi tentang masjid jami dan masjid lokal itu sebenarnya ada satu hal lagi yang berkembang di situ. Kalau masjid itu sebagai tempat ibadah dan suatu pendidikan keilmuan, ada suatu lembaga juga, ada suatu tempat juga yang mengembangkan sisi spiritual, yakni Ar-Ribat dan Al-Zawiyah, dua itu. Jadi itu biasanya untuk pembelajaran sufistik ketasawufan sementara di situ. Pendidikannya sifatnya rohani di situ. Makanya di dalamnya dipimpin oleh beberapa kalangan sufi gitu. Jadi sebenarnya kalau di pengembangan ketasawufan itu justru maraknya di Abbasiyah daripada di Umayyah. Ya meskipun Abbasiyah itu terkenal dengan keilmuannya, cuman kan ada beberapa hal yang dikembangkan selain keilmuan itu, yaitu ilmu ketasawufan itu tentang spiritual. Kemudian perkembangan nilai produktivitas yang ada di Abbasiyah. Sebenarnya kan tadi sebelumnya sudah dibahas tuh tentang perkembangan ilmu pengetahuan, ketasawufan, infrastruktur, pembangunan dan lain sebagainya. Serta lembaga-lembaga pendidikan. Kalau di sini kita akan membahas tentang perkembangan nilai produktivitas. Apa sih yang diproduksi dalam dinasti Abbasiyah itu? Sebenarnya kalau nilai produktivitas di Abbasiyah itu mencerminkan mencerminkan evolusi ekonomi dan sosial dalam periode tersebut, terutama pada masa dua khalifah paling terkenal, Harun ar-Rasyid sama Ma'mun. Itu paling terkenal, saling berkaitan sebenarnya. Hampir mirip perkembangannya, hampir mirip pelaksanaannya hampir mirip. Seperti contohnya kayak tadi, membangun infrastruktur, kemudian penerjemahan buku Yunani dan lain sebagainya. Nah, di situ di era Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun itu pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi Abbasiyah. Teknologi dan pertanian terus berkembang, termasuk penggunaan sistem irigasi yang baik. Jadi masyarakat di situ tulang punggungnya itu berpatok pada sistem pertanian. Jadi mereka memproduksi hasil-hasil pertanian yang mereka konsumsi kesehariannya. Nah, di kekhalifahan di sisi lain, kekhalifahan Abbasiyah terletak di jalur perdagangan penting antara timur dan barat yang memfasilitasi pertukaran barang-barang dan budaya. Penggunaan mata uang yang stabil seperti dinar, dirham juga mendukung kegiatan perdagangan yang kuat sebenarnya dan produktivitas ekonomi.
Jadi sebenarnya nggak cuman memproduksi bahan pangan, cuman memproduksi juga persoalan-persoalan yang sebenarnya itu bisa dijual belikan, karena letak dinasti Abbasiyah itu bisa dibilang strategis sebenarnya di jalur jalur perdagangan gitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan gitu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Enggan menghamba kepada diam karena diam bentuk dari kebodohan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.